Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Salim, mahasiswa program studi Sistem Informasi UPPJJ Mataram. Dengan NIM 0507923222. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya sudah membuat program yang dapat mensimulasikan sistem manajemen restoran, mulai dari mengelola daftar menu, menerima pesanan pelanggan, menghitung total tagihan, mencetak struk, hingga menyimpan semua data file teks. Saya akan mulai dengan menunjukkan hasil pemrogramannya, lalu akan saya jelaskan sedikit-sedikit. Kita jalankan. Oke, sekarang saya jalankan programnya. Ketika baris pertama yang muncul, program langsung mendeteksi bahwa file daftar menu txt belum ada, sehingga ia otomatis memuat daftar menu. Daftar menu sudah saya siapkan di dalam kode. Dan saya pilih opsi nomor 2 untuk menampilkan daftar menu, yang mana menu default dari menunya yang berisi 4 makanan, yaitu nasi padang, ayam bakar, mie goreng, sate ayam, dan default minumannya es teh, es jeruk, kopi hitam, dan air mineral, plus item promo yang bernama promo hemat. Untuk item promo hemat, tampilannya berbeda karena langsung menunjukkan harga asli, persentase diskon, dan harga setelah diskon. Dan kita lanjut untuk menerima pesanan. Pilih menu nomor 3, kita coba pesan. Sekarang saya akan coba mengetikkan nama menu yang tidak ada dalam daftar, misalnya nasi goreng. Kemudian apa yang terjadi, program tidak crash, namun memunculkan pesan error yang informatif. Ini adalah hasil dari executive handling yang saya implementasikan. Kemudian kita ketik selesai. Ya. Kemudian dengan mengetik selesai tadi, pesanannya telah selesai. Kemudian akan menampilkan struk. Sini bisa dilihat struk memuat detail setiap item beserta subtotalnya. Lalu di bawahnya ada ringkasan total PPN, biaya pelayanan. Kemudian kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 141.000. Jadi subtotal ini melebihi harga 100.000, maka diskon di atas ini otomatis mendapatkan diskon 10%. Ada juga diskon buy one get one untuk es jeruk, yakni kalau memesan minuman yang sama 2 atau lebih, satu minuman bisa gratis. Kemudian di bagian sini adalah konfirmasi untuk program bahwa struk sudah disimpan secara otomatis ke dalam folder struk. Kemudian kita lanjut untuk menu 6, menu admin. Menu tambahan yang akan saya tunjukkan, satu lagi fitur yang ingin saya tunjukkan adalah menu pengelolaan untuk pemilik restoran. Di sini ada opsi untuk mengubah harga menu, hapus menu, simpan menu ke file, kemudian memuat ulang menu dari file. Saya akan mencoba nomor 1 untuk mengubah harga menu. Kalau menunya nomor 4, harga barunya 12.000. Kemudian program meminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum benar-benar menyimpan perubahan, agar nantinya menghindari kesalahan yang tidak disengaja. Tiap perubahan langsung disimpan ke file secara otomatis. Dan saja. Dan di sini muncul daftar menu txt, yang mana menu juga disimpan dalam file ini. Jadi kalau program dijalankan lagi, data tidak hilang dan langsung terbaca membaca file daftar menu ini. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 file Java dalam satu page cake bernama aplikasi restoran tugas 3. Pertama yaitu menu item. Ini adalah menu item Java untuk kelas abstrak yang menjadi fondasi seluruh program. Kenapa abstrak? Karena menu di dunia nyata tidak ada item menu yang hanya disebut menu item begitu saja. Pasti dia adalah makanan, minuman, ataupun diskon. Jadi kelas ini tidak boleh diinisiasi langsung. Lihat kata kunci abstrak di deklarasi kelasnya. Di dalamnya ada 3 atribut privat, nama, harga, dan kategori. Saya buat privat semua ini karena penerapan edge calculation, artinya tidak ada kode dari luar yang bisa langsung mengubah nilai harga atau nama tanpa memulai metode yang kita sediakan. Kemudian ada getter dan setter. Ini
aksesnya hanya melalui getter dan setter seperti get name, get harga, dan get kategori. Dan ini adalah metode abstrak tampilkan menunya. Karena abstrak, metode ini tidak punya isi di sini. Kelas turunan wajib mengisinya sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian lanjut ke kelas makanan dan minuman. Kita perhatikan makanan extend menu item ini. Di kelas pertama deklarasi kelasnya. Ini artinya makanan adalah turunan dari menu item. Berarti nanti ia mewarisi semua atribut dan metode yang ada di menu item. Nanti makanan menambahkan satu atribut baru yang spesifik untuknya, yaitu jenis makanan. Pada konstruktornya, kita perhatikan baris super ini. Ini nanti memanggil konstruktor kelas induk untuk menginisiasi nama, harga, dan kategori. Jadi kita tidak perlu menulisnya ulang. Lalu ada overdrive di atas tampil menu. Ini tandanya bahwa kita sedang memenuhi kontrak yang dibuat di kelas induk tadi. Formatnya menampilkan nama, jenis makanan, dan harga. Kemudian pada kelas minuman, polanya sama persis. Ini atribut tambahannya adalah jenis minuman. Kemudian selanjutnya kita ke file diskon. Di sini file diskon juga extend dari menu item, tapi punya keunikan tersendiri. Atribut tambahannya adalah diskon bertipe double. Yang tipenya double berarti nanti dia menyimpan persentase, misalnya 15,0 berarti 15%, 10,0 10%. Kemudian ini public double get harga setelah diskon. Ada metode ini yang mana menghitung harga asli dikurangi persentase diskon. Rumusnya harga dikali 1 dikurangi harga bagi diskon. Kemudian ada ini juga ada tampil menu yang mana menampilkan informasi lengkap harga asli, persentase diskon, dan harga setelah diskon. Dan kita lanjut ke file menu. Dan lanjut ke menu.java. Di sini ada release bertipe menu item, tapi isinya bisa campuran objek makanan, minuman, ataupun diskon sekaligus dalam satu list yang sama. Ini bisa dilakukan karena makanan, minuman, dan diskon semuanya adalah turunan dari menu item. Nah, kemudian ada public void tampilkan semua sini. Polyresimnya terlihat jelas di metode ini. Kita iterasi seluruh daftar, dan untuk setiap item kita panggil item tampilkan menu saja. Kemudian program tidak tahu persis ini makanan, minuman, atau diskon saat dijalankan. Tapi nanti Java-nya otomatis memanggil versi yang benar sesuai dengan tipe objek aslinya. Akan ditampilkan sebagai format makanan, terus minuman ditampilkan sebagai format minuman, diskon juga akan ditampilkan dengan format diskon. Nanti satu pemanggilan metode yang sama, 3 perilakunya berbeda. Itulah inti dari polyresimnya ini. Kemudian kita lanjut ke menu not found exception Java-nya. Nah, untuk exception handlingnya ini, saya membuat custom exception sendiri bernama menu not found exception. Di kelas ini extend dari exception bawaan Java. Di konstruktornya saya masukkan pesan yang jelas, yaitu nama menu yang dicari beserta keterangan bahwa menu item tidak ditemukan, tidak ada dalam daftar menu. Dan di main.java ini tempatnya di metode terima pesanan, yang mana saya bungkus proses pencarian menu dengan blok try catch. Di alurnya programnya memanggil menu cari item. Kalau hasilnya 0 atau tidak ditemukan, saya throw atau lempar ke menu not find exception. Terus nanti blok catch-nya ini menangkap dan menampilkan pesan error yang ramah kepada pengguna. Jadi hasil programnya tidak berhenti atau crash meski pengguna salah ketik. Soalnya ini nanti penting, soalnya supaya dalam aplikasi nyatanya pengalaman pengguna nanti tetap baik. Kemudian di fitur pengelola menunya, ini admin, dan juga penanganan catch untuk index outbound exception-nya. Ini mencegah error saat pengguna masukkan nomor menu yang di luar batas daftar menunya. Untuk hapus menu juga sama. Kemudian kita lanjut ke pesanan. Kelas pesanan ini nanti menyimpan daftar item yang dipesan dalam bentuk inner class item pesanan. Setiap item pesanan nanti menyimpan referensi objek, menu item, dan jumlah yang dipesan. Kemudian pada tambah item, yang menarik di metode ini, sebelum menambahkan item baru, program akan mengecek terlebih dahulu apakah item dengan nama yang sama sudah ada. Kalau ada, jumlahnya akan ditambahkan atau diakumulasi dan dibuat baris baru. Jadi kalau pelanggan pesan es teh 2 kali, di stoknya nanti akan tetap muncul satu baris es teh dengan jumlah yang nantinya digabung. Kemudian pada ini public double get subtotalnya, di sini sudah menangani kasus khusus untuk diskon item diskon. Jadi harga yang dipakai adalah get harga setelah diskon, bukan harga aslinya. Kemudian lanjut ke file until. Nah, di file until ini semua urusan baca tulis file kita pusatkan di sini. Ada 3 metode utama, yaitu simpan menu. Metode ini nantinya membuka file daftar menu dan menuliskan setiap item menu menggunakan format yang dikembalikan oleh toString.
Saya juga menggunakan pen printer dan file printer yang dibungkus menggunakan dry weight resort agar file otomatis ditutup setelah proses selesai, bahkan jika terjadi error. Kemudian untuk yang muat menu kedua, ini kebalikannya, baca file baris per baris menggunakan Proofreader, memisahkan setiap baris berdasarkan karakter pipe, lalu menentukan jenis objek yang harus dibuat berdasarkan kata kunci nanti pada kolom pertama, apakah nanti makanan, minuman, atau diskon. Kalau ada baris yang formatnya salah, nanti barisnya tuh di skip atau dilewati dengan pesan peringatan tanpa menghentikan proses yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, simpan stroke. Ini menyimpan teks stroke ke dalam folder nanti bernama stroke. Kemudian nama file uniknya karena menggunakan timestamp dari local date time now. Nah, nanti dengan format tahun, bulan, hari ini sampai jam, menit, dan detik. Jadi setiap transaksi nanti tersimpan sebagai file terpisah, tidak ada yang nanti saling timpa menimpa. Kemudian di sini navigasi antar menunya nanti menggunakan switch. Jadi setiap pilihan langsung memanggil metode yang sesuai. 1 tambah item, 2 menu tapi semua, 3 proses untuk pelanggan, 4 5-nya, 6 ya gitu. Jadi programnya berjalan sesuai yang ada dalam loop while yang terus berputar selama pengguna belum memilih ini cache atau opsi 0, yang mana nanti 0 itu untuk keluar. Kemudian ada ini untuk memastikan nanti input valid. Ini ada helpernya untuk input in dan input double. Keduanya itu menggunakan loop while yang mana terus meminta input ulang selama nilai yang nanti dimasukkan belum valid. Terus di dalamnya ini ada try catch untuk menangkap number format exception-nya. Nanti kalau penggunanya mengetik selain angka, misalnya huruf, saat diminta angka, jadi membuat programnya jauh lebih nanti tidak mudah crash pas input penggunanya salah. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan saya. Mungkin kita tutup di sini. Program ini sudah cukup untuk mengimplementasikan abstrak lewat kelas menu item. Terus ada polymerisnya di tampil menu, exception handlingnya yang menggunakan menu not find exception. Kemudian ada penanganan index outbound exception, operasi filenya yang dikelola sama file until, dan tadi ada terakhir struktur keputusan pengulangan dan validasi input yang secara konsisten nanti di sepanjang programnya. Mungkin sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.